Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guys, kembali lagi bersama Bike Check NMTV. Kali ini kita kedatangan satu tamu Polygon The 5, tapi serinya yang terbaru, bro. Jadi bersama owner kita malam hari ini ada Om Raymond. Halo. Malam Om. Malam. Jadi aku mau tanya Om, ini yang seri terbaru 2021 maksudnya Om ya? Iya. Jadi dikeluarkan di 2020. Betul. Dan pastinya inden ya Om ya? Inden. Om, saya mau langsung aja, saya mau tanya. Alasan apa nih Om Raymond beli sepeda Siskiyou D5? Ini sepeda yang jadi sepeda idaman WSR seluruh Indonesia nih Om. Jujur aja sih, sebelum saya pakai ini, saya pakai hardtail. Hardtail? Hardtail. Saya pakai... ekor keras ya Om ya? Iya, ekor keras. Kalau untuk banting-bantingannya tuh enak Om ya? mantap sekali. Dulu Om gemuk terus jadi kurus ya pakai itu ya? Iya, enggak juga sih. Oke Om, terus? Terus waktu itu saya masih pakai United Miami 3. Oke. Awalnya memang saya beli itu hanya untuk keliling. Karena emang dulu kapan itu punya hobi sepeda kayak gitu? Januari atau Februari saya lupa. Januari Februari, sebelum Covid lah ya? Sebelum Covid lah. Oke. Nah, akhirnya saya cuma nyari sepeda size-nya L. Karena badan saya tinggi kan. Iya. Berapa Om tinggi? Saya tinggi 182. Waktu pakai hardtail? Sama. Size berapa? M. Karena saya nyari yang L tuh susah sekali. Iya. Begitu udah L harus ada yang full sus. Iya. Akhirnya saya bergabung sama satu komunitas di Serpong. Boleh tahu nggak itu namanya apa Om? Namanya KSR, Komunitas Sepeda Rumahan di Serpong. Nah kebetulan yang di situ anggotanya dan ketuanya itu adalah teman saya, teman-teman waktu kerja. Boleh sebutin Om? Di travel waktu itu ya. Oh iya, Om main travel ya? Iya, saya kerja di travel. Oh namanya apa Om? Golden Rama. Oh Golden Rama. Iya. Oke. Jadi bekas mereka ini adalah bekas tour leader, termasuk saya juga tour leader. Setelah main sepeda, COVID. Jadi kita vakum. Vakum, akhirnya teman saya bikinlah satu komunitas itu. Awalnya mereka ajak saya belusukan ke Rumpin, biasa ke Rumpin lah, daerah Rumpin sana. Saya masih pakai itu masih oke. Tapi saya udah merasa nih, pantat saya nggak sakit nih. Pakai Miami itu ya? Pakai Miami. Saya ganti saddle yang pakai per. Oh iya. Saya merasa nyaman nih. Udah enak. Lalu lama-kelamaan kok teman saya ngajaknya ke pertama yang menurut saya agak gila itu mereka ajak kita ke Sebek Om? Sebek. Pakai hardtail Om? Pakai hardtail. Pakai Miami? Yes. Selamat Om? Selamat. Keren. Oke. Terus Om? Untungnya selamat. Terus? Abis dari situ jalan-jalan lagi lah biasa, belusukan ke Rumpin lagi, daerah-daerah sana, ke Curug Dendeng kemana segala macem, nanjak-nanjak. Sampai satu saat teman saya ini ngajak kita ke Nura yuk. Ke puncak Om? Puncak. Nura apaan? Saya belum tahu tuh. Dikasih linknya sama Dini, lu nonton YouTube-nya. Saya nonton. Wah, ini mas sepeda gue bisa patah nih, saya bilang gitu. Nggak mau, gue nggak mau ikut, gue bilang gitu. Enggak, lu pasti bisa, sebek aja lu bisa kok, dia bilang gitu. Wah, lebih serem sebek sih. Nah, kan kalau emang orang-orang bilang sebek paling serem katanya. Lebih serem sebek. Sebek aja lu bisa, dia bilang gitu. Racunnya mantep itu. Racunnya mantep tuh. Udah akhirnya saya kesana, jatuh. Pakai Miami itu jatuh Om. Jatuh Om? Jatuh. Di sebek nggak jatuh Om? Di sebek nggak jatuh. Oh mungkin Om kalau di Nura kenceng kali Om. Jadi... nggak juga. Oh gitu. Waktu itu memang ada tikungan yang bentuknya S dan tangga-tangga. Tapi ada videonya kali? Ada, videonya ada. Pelan-pelan. Rem depan dikit aja. Jangan pelan. Asik. Sampai di situ udah selesai, saya merasa kayaknya saya perlu yang full sus deh, karena saya udah mulai masuk ke tempat-tempat begitu, bike park gitu. Akhirnya teman saya juga ngomong, udah Mon, lu coba full sus aja. Iya, gue nyari yang L ya, tapi ya karena gue M nggak mau deh. Karena waktu Miami itu kan saya M. Pada saat saya jatuh, saya merasa kayaknya nih sepeda udah nggak kuat nahan beban saya. 96 kilo Om. Tinggi 182. Tinggi 182. Size-nya M. Travelnya cuma 100. Iya. Ya kan? Nikmat sih Om itu. Nikmat banget. Keriting nggak tangan Om? Enggak sih. Waktu ke Nura? Waktu ke Nura enggak. Hebat amat tuh. Nggak tahu, mungkin tangannya. Oke, terus? Udah, akhirnya ya sudah. Saya minta teman saya tolong bantuin. Akhirnya dia punya kenalan di Rodaling Serpong. Rodaling Serpong. Ya, dapatlah ini setelah berapa lama ya? Mungkin sekitar 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. 1,5 bulan ditelepon. Ada nih inden L, bisa nggak? Mau nggak? Wah, yaudah deh, coba deh. Saya bilang gitu. Udah saya ambil.
Awalnya mereka tawarin saya ada yang D, ada yang yang T ya. Tapi size-nya M. Oke. Kebetulan di sini ada L, udah saya ambil yang L. Ya, Nah, dengan makanya seri D5 ini. D5 ini. Jadi karena Om pakai D5 ini makanya mampir ke NMTV Om. Oh gitu ya. Kalau pakai T belum tentu Om. Oh, gitu. Oke. Jadi gini Om, saya mau tanya tentang performa dari sepeda ini. Menurut Om Raymond gimana nih? Nah, kan udah dipakai nih sepeda ini. Secara performa gimimana Om? Secara performa memang jauh lah dibandingkan pendahulu saya ya, karena memang travelnya juga lebih gede, lebih tinggi. Iya. Jadi saya coba main-main di JPG, terus di Kampung Pisang nih di daerah Cipondo. JKP. Wah, seru. Enak ya? Enak banget. Cuma mungkin kalau mau di-upgrade lagi mungkin lebih enak, tapi saat ini saya merasa cukup dengan performanya si D5 ini. Iya, tenang Om. Kalau masa upgrade nanti saya racunin Om. Oke. Jadi, upgrade itu sesuai dengan kebutuhan. Betul Om. Oh mau pakai kemana nih sepeda? Betul Kan Om. begitu baru muncul nanti jawabannya. Iya. Jadi dari pengalaman pakai sepeda D5 ini, Om merasa nyaman banget. Saya sampai saat ini sih memang masih nyaman sekali dengan sepeda ini. Jadi dari United Miami hardtail naik ke full sus D5 ini satu lompatan yang luar biasa gitu ya. Jadi merasakan nikmatnya sepeda full sus itu ternyata nikmat banget gitu Nikmat ya. sekali Om. Oke, saya mau coba bike check satu persatu nih Om. Boleh Om. Karena Om sudah ada upgrade ya Om ya. Iya. Oke, jadi kalau saya lihat dari awalnya nih, wah ini bukan bike check nih, bike review, tapi ternyata sudah ada yang di upgrade. Jadi ya udah kita bike check aja Om. Oke. Ini sepeda pertama Om beli full bike ya Om ya. Full bike. Inden 1,5 bulan. Dapatnya dari sana kayak gini Om ya. Kayak gini. Ini handle-nya berapa panjangnya Om? 780 ya. 780. Iya. Pakai klaimnya masih 31, ya Om ya. Iya. Oke, dari NTT khasnya Polygon. Terus gripnya juga sama Om ya. Sama. Terus brake setnya ini pakai Shimano M200 ya. MT200. Iya, MT200. Jadi ada istilah antara ada dan tiada. Betul. Ya. Banyak orang bilang seperti itu. Oh, betul, tapi semenjak pendahulu saya pun yang Miami itu pakai rem yang sama. Aman ya. Aman. Dan saya cuma pernah dibuang doang gitu iya, ya. cuma pernah dibuang doang karena daripada saya yang jatuh mendingan lu aja yang jatuh deh gitu. Iya, bener Om. Jangan sayang sepeda Om. Betul. Sepeda masih bisa dibeli Om. Betul. Kalau Raymond jatuh ada repot Om. Oke, ini shifternya dari Diore. Karena ini kan udah saya upgrade. Oh, jadi ini satu paket Om ya? Iya. Oke. Jadi ini kita kawinin ya antara Alivio karena memang bawaan dia Alivio 29. Untuk FD-nya masih ya Om ya? Ya, FD-nya masih. FD saya masih bawaan ya? Masih bawaannya. Jadi Om ganti grup set itu dari bagian belakang, sprocket, terus iya. RD, sama shifter ya Om? Sama ya? rantainya. Sama rantainya ya? Iya. Oke, saya turun dulu ke bawah ini pakai forknya. Ini dari RockShox ya Om ya? Bukan. Itu cuma tempelannya aja. Oke, jadi aslinya dari Santur ya Om? Iya. Santur, XCU, apa-apa ini ya. Terus travelnya 120 ya Om ya? 120. Masih spring ya? Masih spring ya. Oke, terus di sini udah bisa ngelok juga Om ya? Iya, Kalau bisa kita di-lock. main tanjak apa segala macam. Cuma tidak ada remote dari sini Om ya? Nggak ada. Jadi manual ya Om ya? Manual, betul. Oke, stemnya ini panjang berapa Om? 45 kalau nggak salah ya. Oke, kita tes Om. Bener 45. 45 ya. Oke, terus rimnya? Rimnya ini double wall ya. Oke. Alloy double wall masih dari asli dari poligonnya. Bawaannya ya Om ya? Bawaan poligon. Terus rotornya masih Rotor pun masih sama. Bawaannya? 160. 180 Om? 180 ya. Iya, ada tulisannya. Sekarang kita ke tengah udah pakai rear shock ya Om? Iya. Air spring dari Santur ya? Santur Ride-On. Oke. Nah, ini FD-nya masih pakai Shimano Alivio. Jadi bawaan dari sana ya Om? Iya. Double chainring ya? Double chainring. 2236. 2236. Nah Om ganti dari sprocket, rantai, RD. Kalau untuk cranknya? Cranknya masih sama. Masih bawaannya Masih ya? bawaan. Jadi cuma ininya aja yang Om upgrade ya? Iya, betul. Terus pedal masih bawaan Om ya? Pedal masih bawaan. Oke, terus belakang rimnya sama ya Om ya? Rimnya sama belakang. Rimnya sama. Nah ini bannya dari NTT ya Om ya? NTT Spiderbait. Oke, ukurannya 27,5, 225. Depan sama. Oh sama ya Om Sama. ya? Ini nanti gua racunin nih. Oke. Nah terus ini belum dropper ya Om ya? Belum dropper. Masih Belum manual. dropper si pos, terus sadelnya pakai NTT. NTT. Oke. Void. Ini bakal racun juga nih.
Nah ini teman-teman ini masih ya, jadi enak, nggak perlu lempar alobo, jadi tinggal di ceng aja udah nyampe. Terus saya mau tanya, ini dulu beli berapa duit Om? Full bike Om? 9 juta ya. Pas. Inden 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu waktu inden prosesnya Om taruh duit, bayar dulu atau enggak, pokoknya kita cuma bilang, ntar Om kalau misalnya ada kita kabarin. Dari Rodalin bilang gitu, ya udah saya tunggu, akhirnya bener dikabarin. Pas ada langsung dikasih? Iya, pas ada langsung dikasih, kalau 2 hari nggak ada ini, dibuang ke orang lain. Oke. 9 juta, nah terus Om beli untuk RD, sprocket sama rantai ini habis berapa? Nah ini kebetulan teman saya punya Clovis 5.0, dia mau upgrade. Saya bilang ya udah, lu punya buat gua. Oh gitu. Gua bayarin, tempel di sini. Berapa itu? 2.100.000 ya. 2.100.000 ya. Udah satu paket semuanya. Oke, siap. Sampai ke shifter segala. Bawaannya dia yang bawaannya cuma 1136, 9 speed. 9 speed. Ya. Jadi berasa ya Om ya Mas. Berasa. Karena kan memang kan kalau saya upgrade kan tergantung kebutuhannya. Iya. Pada waktu saya pakai pendahulunya, sebenarnya untuk nanjak pun saya kuat. Cuma memang saya nggak bisa kenceng kalau ditanjakan. Saya pelan tapi pasti. Cuma saya pikir teman saya gede-gede banget ininya. Itu pakai berapa tuh? Pakai 50, ada yang 52. Pas nanjak kok enak banget, ya kan? Saya pikir yang ini yang lama waktu masih dibungkus nih. Saya udah bilang langsung copotin, ganti yang ini. Jadi ini masih ada value-nya nih. Nah, value-nya teman saya ada juga yang mau upgrade nih. Jadi pindah ke sana. Saya pindahin ke sana. Jadi tambah sulam, dibayarin juga. Oke, jadi aslinya nggak beli mahal-mahal juga. Betul. Ya. Karena saya butuh, ya udah. Dijual berapa? Cuma 1,3 ya. Ya, namanya dikit doang ya. Gring bunyi sepedaku roda 2. Oke, ini sepeda buat saya worth it banget Om. Saya bilang worth it itu kan dari perspektif pandang saya Om. Artinya Om dari Miami, hardtail, terus Om cari full sus, larinya ke sini. Kan Om juga nggak tahu hobi Om itu di sepeda ini masih terus atau stuck di situ. Betul sekali. Oke, Om suka main explore untuk trek-trek bike park kelas setback atau sudah ke Nura ya. Ya buat saya itu trek yang sebetulnya memang tidak diperuntukkan untuk hardtail ya Om ya. Betul. Kalau bicara bisa, buktinya Om juga bisa kan, iya kan. Tapi di situ kan tentu ada konsekuensi kenikmatan yang hilang. Betul. Ya kan, artinya tingkat risiko keselamatan juga terlalu tinggi. Betul. Nah, ini D5 sudah bisa menjawab dengan performance full susnya Om ya. Tentunya dengan travel 120, Om nggak bisa juga terlalu berharap banyak untuk main ke bike park tersebut. Artinya jangan terlalu dipaksakan gitu loh. Betul. Itu sih saran aja Om ya. Artinya lebih cari feel senangnya dulu aja gitu. Ambil obstacle yang aman dulu lah gitu. Betul. Jangan terlalu yang tinggi. Karena dengan 120 kalau kita harus ambil lompatan-lompatan yang tinggi kan beresiko juga Om. Betul. Kecuali nanti sudah di-upgrade. Ya. Nah terus mungkin ini Om, kayak apa namanya, pedal ya Om ya. Pedal ini kan, ini kalau nanti Om main bisa meracet nih. Oke. Karena ini matanya sedikit. Jadi penting buat Om nanti mungkin ini nanti diganti kalau Om lebih suka main ke bike park gitu ya. Ya ada kayak Razi atau apalah gitu kalau kita bicara brand dan sekelasnya kan banyak paku-pakunya udah lebih tinggi gitu. Nah terus dropper seat post Om. Jadi kalau dia sudah support inner ya nanti tinggal cari kabel dalam. Kalau memang dia belum support, Om mungkin bisa tempel kabel luar. Jadi pakai dropper Om. Oke. Udah ada sih ini. Udah ada. Nah kalau sudah ada tinggal Om cari aja. Kan banyak brand ya dari 1 jutaan sampai 6 jutaan kan ada tuh. Artinya pada saat Om main ke bike park itu Om nggak perlu harus berhenti dulu turunin saddle, nanti nanjak Om naikin lagi. Nah, jadi buat saya sih sepakat dengan Om tadi bahwa upgrade itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya kita bicaranya kalau Om hanya sekedar untuk aspalan kayak kemarin pakai Miami nggak masuk ke bike park sih nggak perlu gitu. Tapi karena Om sudah mau explore itu, saya pikir ini perlu Om. Oke. Ini vital nih. Karena baru tadi siang juga saya main sama temen, dia pakai pedalnya nggak banyak pakunya gitu ya, yang hampir sama kayak gini, ya ujungnya meleset terus gitu, dan itu beresiko sih Om. Karena turunan kan, apalagi kalau udah Om ambil obstacle gitu ya. Kalau untuk ban mungkin ya bisa Om naikin ke 235 ya. 235 ya. Untuk ban lebih aman ya. Kalau memang Om lebih suka trek-trek, belusukan trail, ini udah cukup banget. Tapi dropper membantu. Karena saat turunan Om bisa turunin, saat tanjakan Om bisa naik, sama ini sih. Nah kalau untuk selebihnya overall
udah oke. Mantap. D5 sepeda sejuta umat. Kenapa dibilang sejuta umat? Karena memang dia masuk ke semua segmen Om ya. Nah, kalau orang sudah benar-benar sudah mau profesional jalanin hobi main sepeda, dengan sendirinya nanti dia akan cari teknologi yang lebih. Bukan bicara mahal atau murah, tapi teknologi yang dicari. Iya. Kalau untuk kayak sekarang hobi-hobi yang masih standar ya, explore main mountain bike-nya juga mungkin masih kurang, ini udah sangat cukup banget. Gitu sih Om. Terus ada pesan-pesan apa mungkin buat teman-teman Om? Pesan-pesan dari pengalaman saya memang banyak dari teman-teman saya juga bilang, tanggung lo ambil ini, kenapa ngambil yang T8 ya kan? Cuma kan kembali lagi ya Om ya, ini kembali lagi ke budget ya kan, dan hobi. Benar yang tadi Om bilang, kita investasi segitu banyak, let's say kita bilang kita ambil T8 harga 21 juta lah ya, kan kita belum tahu nih ke depannya apakah kita hobinya terus masih diterusin apa enggak nih, ya kan? Ini kan karena memang pada kebetulan momennya lagi off, jadi kita sering main. Iya, waktunya ada. Waktunya ada. Besok hari usaha udah rame lagi. Betul. Oke. Jadi memang ada beberapa orang yang berpikir, udah lu lebih langsung kalau beli yang bagus, jadi lu nggak perlu upgrade lagi. Ya betul, ada betulnya juga seperti itu. Tapi saya lebih cenderung suka tuh ke yang kayak kita, mungkin bisa dibilang kayak ini nih sekolah ya Om ya. Ya, bertahap. Ya, bertahap dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah nanti urusan kita sudah sampai di kuliah, skill kita kan udah ada. Nah, ya kan? Begitu skill udah ada, mau ambil N9 atau mau ambil Yeti atau mau ambil Santa Cruz, it's okay gitu. Mantap ya. Selama uangnya ada ya. Setuju. Nah, itu. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi buat sobat goes nih, jangan terlalu dipaksakan. Kalau memangnya butuh dan skill kalian udah oke, merasa oh gue udah bisa dan uangnya ada, silakan. Tapi kalau uangnya misalnya memang mau belum ada tapi terbatas, ya udah nikmatin dulu yang ada, asas skill dulu. Nanti nabung kalau udah ada uangnya, sok silakan. Dan D5 udah worth it banget Om. Menurut saya D5 untuk entry level menurut saya udah sangat bagus. Menurut saya. Setuju Om. Setuju ya Om. Dan terima kasih sudah memberikan pesan-pesan ke Sobat Quest. Sama-sama Om. Jadi di luar sana Om, banyak Sobat Quest kita yang menggunakan Polygon D5. Dan ini diwakili oleh Om. Udah ada Asep Geprek, udah ada Om Anwar. Oh iya Om Anwar. Nah ini yang ketiga. Ketiga ya Boro ya. Ada Om Raymond. Jadi tujuan saya mengundang teman-teman yang pakai sepeda D5 itu berbicara tentang performa dan apa sih alasannya. Itu yang lebih saya cari untuk apa? Memunculkan rasa percaya diri Om. Gitu kan. Jadi nggak usah terlalu dipaksain, emang kita nyaman ya udah pakai aja, dan itu nyaman dan itu worth it kok gitu loh. Iya betul. Nggak usah paksa-paksain yang lebih gitu. Betul Om. Sepakat Om. Sepakat Om. Thank you. Thank you. Oke Sobat Gue, sampai di sini perjumpaan kita dengan sepeda Polygon Siskiyou D5 terbaru 2021 dari Om Raymond. Terima kasih sudah ada di sini. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.